Baik pendengar, kami akan hadirkan perbincangan seperti yang di awal tadi kami sampaikan terkait dengan lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda, dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humani. Wawancara Pro 3. Pak Amih, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Anda melihat bagaimana dengan proyek generasi emas dari Sekolah Garuda ini, Pak? Ya, ini sebenarnya sebagai salah satu ikhtiar ya dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memfasilitasi orang-orang muda terpelajar dan bertalenta tinggi dari satu lapisan generasi yang diharapkan nanti akan menjadi bagian dari kelompok generasi emas di masa yang akan datang. Dan karena itu mereka harus dipersiapkan sejak awal ketika berada dalam satu jenjang pendidikan menengah ini fokusnya, yang kemudian nanti melalui pendidikan Sekolah Garuda itu memang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi mereka supaya bisa memperoleh tempat pembelajaran yang memungkinkan bagi mereka untuk mengembangkan bakat ya, talenta dan seluruh potensi istimewa yang mereka punya. Dan karena itu mereka disiapkan satu boarding school gitu, atau sekolah yang sebenarnya Halo, Pak Amih. Ya, sekolah yang memang secara khusus dirancang untuk mempersiapkan mereka supaya nanti mereka bisa berkembang secara maksimal berdasarkan pada talenta dan potensi yang mereka punya, dan peminatan untuk mengembangkan bidang-bidang keilmuan yang nanti juga akan diproyeksikan ya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sekolah-sekolah terbaik, di universitas terpandang baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Iya, kalau menurut Anda kenapa lulusan dari ekosistem Sekolah Garuda ini diarahkan secara khusus untuk melanjutkan studi ke luar negeri ini, Pak? Iya, betul. Jadi memang kita Indonesia ini kan sebenarnya amat sangat banyak ya memiliki orang-orang muda yang berbakat gitu, dan mereka karena keistimewaannya itu perlu difasilitasi melalui proses belajar dan lembaga pendidikan yang memungkinkan bagi mereka untuk berkembang secara maksimal. Dan ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengistimewakan mereka, karena ada juga perwakilan dari kelompok-kelompok muda, anak-anak muda yang sangat bagus ini juga dari seluruh lapisan dan strata masyarakat, dan mereka juga diberi peluang yang sama untuk berkembang dan menempuh pendidikan terbaik baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sekolah SMA Garuda yang menjadi unggulan itu. Apa sih Pak yang membedakan kurikulum SMA unggul Garuda ini dengan sekolah biasa ini, Pak Amih? Oh ya, mereka sekolah ini memang dirancang dan ada kerjasama dengan Cambridge atau yang IB gitu, yang memang orientasinya itu adalah sekolah yang dengan pendidikan berstandar internasional. Jadi supaya mereka juga bisa nanti sejak awal terekspos itu baik secara materi dalam kurikulum itu, proses pembelajaran, guru-guru terbaik yang dipilih, sumber-sumber pembelajaran dan seluruh fasilitas pendidikan yang memungkinkan bagi mereka untuk bisa optimalkan seluruh potensi dan talenta yang mereka punya, dan kemudian nanti proyeksi ke depannya itu adalah menuju universitas terbaik di dunia. Dan karena itu kurikulum yang dikembangkan juga bekerja sama dengan yang punya standar internasional, yang salah satunya ada apakah melalui Cambridge ataukah juga IB gitu. Ya, kan kombinasinya adalah 50-50 Pak ya, 50 dari sekolah unggulan Garuda ini dan 50 untuk sekolah umum. Dan seperti apa solusi untuk siswa sekolah umum yang mungkin saja belum siap dengan tes standar internasional yang memang memiliki nilai standar tersendiri nih Pak? Ini kan bentuknya juga semacam kolaborasi ya, ada kemitraan juga. Jadi sekolah unggul, sekolah Garuda yang secara khusus memang dibangun ya sejak awal, dirancang gitu, dan kemudian nanti bermitra dengan sekolah umum yang kemudian nanti menjadi dalam kelompok yang mereka bisa saling terkoneksi gitu. Dan kira-kira itu ada puluhan itu di satu sekolah Garuda. Di situ juga nanti akan ada sekolah menengah umum yang nanti juga bersinergi dengan sekolah Garuda itu. Dan mereka umumnya juga dipilih sekolah-sekolah yang memang sudah siap secara kelembagaan dan standarnya juga sudah sangat bagus gitu. Jadi mereka pada posisi yang satu setara gitu, satu level gitu. Dan itu yang kemudian membuat sinergi di antara sekolah Garuda dan sekolah umum yang bermitra dengan sekolah Garuda itu. Ya, dan untuk mencapai standar tertentu kan ada konselor ya untuk yang disiapkan di sana. Dan apa saja bentuk pendampingan intensif yang akan diberikan konselor kepada para siswa ini, Pak?
Oh ya betul, jadi memang rancangannya kan memang sejak awal ya, karena memang ini betul-betul disiapkan secara khusus. Jadi selain fasilitas pendidikan terbaik yang disediakan, juga guru-guru yang juga amat sangat kompeten dengan standar tertentu tentu saja. Dan tadi mengikuti kurikulum yang di IB gitu. Dan tadi guru-guru yang secara khusus menjadi konselor itu yang pembimbingannya baik pada proses kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan juga arahnya itu adalah untuk materi-materi yang diorientasikan untuk supaya mereka bisa menuju universitas terbaik di dunia itu. Iya. Jadi segala hal yang terkait baik itu akademik maupun non akademik, ekstrakurikuler itu memang dikombinasikan. Jadi keseluruhan aspek dan dimensi pembelajaran yang memungkinkan bagi mereka untuk bisa berkembang secara maksimal itu disediakan dan difasilitasi. Konselor kan tentu memiliki tugas yang atau peranan yang sangat berat ini, Pak Amih ya, dengan posisi dia dengan memberikan pendampingan yang intensif kepada para siswa. Nah, yang jadi pertanyaan ini bagaimana cara menyetarakan kualitas konselor antara sekolah umum dan sekolah khusus ini, Pak? Ya ini memang ada standarnya, dan mereka yang memenuhi standar tertentu itu yang akan menjadi konselor gitu. Jadi tidak ya, dan tentu akan sama. Jadi apakah yang di sekolah Garuda maupun sekolah umum yang bermitra dengan sekolah Garuda itu. Dan itu dimaksudkan supaya para konselor itu bisa memberikan proses bimbingan gitu, karena bukan saja untuk memenuhi standar capaian akademik dalam standar tertentu, tapi juga seluruh aspek yang terkait dengan nanti student well-being itu juga bisa terpenuhi, karena kan ini sangat tuntutannya sangat tinggi ya. Dan itu tentu akan menciptakan satu tekanan psikologis bagi setiap siswa, sangat mungkin gitu, karena beban psikologisnya berat gitu, karena harus mencapai standar tinggi itu, dan mungkin ada konsekuensi psikologis yang mungkin tidak sepenuhnya bisa diatasi, dan dalam konteks itulah maka peran konselor itu menjadi penting gitu. Pak Ami, kenapa fokus beasiswanya kok diarahkan khusus untuk bidang sains dan teknologi nih, Pak? Oh ya, karena kita masih sangat kurang pada bagian itu, dan kita kan Indonesia ini kan sebenarnya bisa disebut sebagai laboratorium ilmiah yang sangat kaya, dan menjadi bahkan tempat bagi riset-riset ilmiah, eksperimentasi ilmiah oleh ilmuwan asing. Nah, kalau kita sendiri punya laboratorium yang sangat kaya, maka kita juga harus menyiapkan orang-orang yang bertalenta yang akan menekuni bidang tertentu, dalam hal ini adalah bidang sains itu, dan juga teknologi inovasi, yang kalau misalnya itu bisa kita lakukan sendiri maka akan jauh lebih baik gitu, dan kita punya potensi, kita punya modal, dan kesemuanya itu juga harus difasilitasi untuk tumbuh kembang secara baik, terutama, dan ini fokusnya adalah pada generasi muda itu, anak-anak sekolah menengah itu. Dan ketika nanti mereka kuliah di luar negeri ini, mereka memang diselaraskan jurusannya dengan kebutuhan industri nasional itu, Pak? Ya betul, jadi ini sekaligus juga soal pemetaan pengembangan ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang di situ punya konsekuensi untuk supaya ada pembukaan bidang-bidang keilmuan atau teknologi yang relevan gitu dengan pengembangan wilayah dan industri dan ekonomi tadi itu, dan bidang-bidang ilmu yang nanti juga dimintakan untuk ditekuni oleh para siswa ini ketika melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri juga selaras dengan proyeksi dan juga target-target pembangunan jangka panjang ke depan gitu. Ya, ada target jumlah lulusan yang harus dicapai, Pak? Mungkin pada angkatan pertama? Ya ini mungkin karena baru perintisan dan tahap awal ya, jadi mungkin tidak terlalu besar. Jadi karena juga kita harus mengukur ya, selain soal kemampuan juga potensi atau kemungkinan keberhasilan ke depannya. Karena kan sebenarnya proyek katakanlah ini sebagai sebuah proyek ya, itu kan bukan sesuatu yang baru, karena dulu juga sudah pernah dilakukan, terutama oleh zaman Pak Habibie, kan kita masih mengingat itu. Pak Habibie itu bahkan mengambil ya siswa-siswa terbaik dari lulusan sekolah menengah atas itu, terbaik ini, dan kemudian disekolahkan di luar negeri dan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan karena ketika itu ekosistem belum terbangun dan belum disiapkan secara bagus, maka sebagian dari mereka justru mungkin lebih nyaman tetap tinggal di luar negeri setelah lulus sekolah master atau ke sekolah S3. Nah ini kita mengombinasikan membangun institusi pendidikan unggulan dalam bentuk sekolah Garuda itu, dan juga nanti membangun ekosistem yang memungkinkan bagi mereka supaya nanti ketika lulus sekolah master maupun sekolah S3 kemudian bisa kembali ke tanah air dan berkiprah di sektor-sektor strategis yang memang itu menjadi pilihan pembangunan unggulan di Indonesia gitu. Ya, Pak Ami, apakah program seperti ini nanti akan menjadi sebuah standar baru bagi mutu pendidikan nasional kita, Pak?
Ya nanti akan mudah-mudahan ya ini kan sebagai pilot proyek percontohan ya, dan nanti kalau misalnya ini tingkat keberhasilannya tinggi maka pelan-pelan nanti secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia nasional itu diarahkan menuju standar yang sama gitu. Dan kita memang ini untuk sebagian orang memandang kebijakan yang barangkali agak eksklusif, tapi barangkali ini bisa ditepis karena mereka yang bisa masuk ke sekolah unggulan itu juga dari segala lapisan dan kelompok masyarakat. Jadi sepanjang mereka memenuhi standar tertentu dan juga dimungkinkan untuk mereka bisa menempuh pendidikan di sekolah Garuda ini. Dan kalau itu menjadi standar mutu bagi pendidikan yang berkualitas di Indonesia, maka nanti seluruh sekolah di Indonesia juga akan diarahkan menuju standar yang sama, sehingga kualitas dari apakah sekolah unggulan di Jakarta ataukah sekolah umum di apakah Ambon, apakah Kalimantan, apakah Papua, apakah Maluku itu juga sama gitu. Iya, terakhir Pak, seperti apa sebenarnya profil konkret generasi emas yang diharapkan lahir dari program ini Pak? Nah, sebenarnya kan kalau kita mengikuti ya dari berbagai macam media, apakah media sosial atau dari segala macam platform, kan kita tahu betul dan bisa menyaksikan betapa banyak itu anak-anak muda yang dari sekolah menengah atas itu yang betul-betul punya potensi dan bakat yang sangat besar. Mereka cerdas. Dan juga ketika mereka mengikuti aneka macam olimpiade itu, olimpiade sains, olimpiade matematika atau apa yang lain, itu mereka berprestasi dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Dan mereka tidak kurang-kurang itu memenangi berbagai macam kompetisi internasional itu untuk berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Itu artinya bahwa kita ini memiliki banyak sekali anak-anak muda yang betul-betul potensial dan berbakat, dan karena itu harus difasilitasi melalui tadi sekolah Garuda. Dan kita berharap bahwa lapisan generasi terbaik Indonesia nanti betul-betul akan muncul pada waktunya, dan kita proyeksikan di tahun 2045 itu akan betul-betul menjadi semacam sekolah Garuda itu kan menjadi semacam taman sari gitu bagi kemunculan orang-orang terbaik yang sangat brilian dari angkatan baru Indonesia, dan akan mengisi Indonesia masa depan yang betul-betul dengan sesuatu yang sangat baik, dan kemudian menuju pencapaian tinggi, memajukan Indonesia dari sisi ilmu pengetahuan, ekonomi, dan yang lain-lain. Iya, Pak Ami Al-Humani, terima kasih untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Pak Ami. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk Pro 3. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Ami Al-Humami. Wawancara Pro 3.